Dan juga kita akan membahas ini ya, tadi sudah ada beberapa kita tadi diskusi singkat tentang Samudra Mantana versi Jawa, terus kemudian senjata para dewa-dewi ya, terus cakra Ya. Wisnu, terus simbol-simbol UFO dalam candi, sampai bagaimana bangunan candi ini sebenarnya membawa blueprint kesadaran kosmik nih ya. Oke, kita dulu Ya. sempat perjumpaan kami itu terakhir kemarin waktu di Jogja ya, saat Ah, saya berkunjung ke Indonesia dan kami ke Jogja di dalam Vortex Line pada saat itu. Dan sebelumnya kami juga teman lama dulu saat masih nongkrong di sastra dan saya saat itu juga udah awal-awal kerja jadi wartawan di Suara Merdeka ya. Pas itu masih mampir lah nongkrong di sastra dan bertemulah dengan Alfa. Dan mungkin lebih akrab dikenal Mae ya dulu. Mea. Mea, sorry. Itu nama Mea. panggung sih. Nama panggungmu ya. Jadi dulu aku vokalis band Jepangan, Mas. Oke. Sampai sekarang sih masih eksis Masih jadi ya. ibu. Waduh, Ya, Ibu. sekarang aku lebih kayak malah aku giring ke cross cultural knowledge tentang fashion, dan harapannya jadi fashion itu anak-anak muda mulai mau belajar tentang wastra Nusantara itu sendiri, terus kecintaan Iya, iya. terhadap budaya daerahnya, ceritanya kayak gitu pengennya. Mhm. Ya masih berjalan, eee, aku nggak nge-force sih itu akan cepet atau lama, tapi yang jelas kayak seru aja dinikmati semua prosesnya. Tapi Mhm. sekarang aku ngelihat juga mulai adik-adik yang kayaknya ini di-mix sama batik cakep deh, ini di-mix Hmm. sama songket bagus deh, itu salah satu tolak awal dari situ mereka belajar tentang simbol, tentang, apa yang ada di batik atau kain-kain, terus akhirnya Iya. mereka lebih jauh ke kebudayaan secara utuh mungkin nanti harapannya, tapi Iya. pelan-pelan. Kamu pernah menjelasin tentang Samudra Mantana versi Jawa Iya, sebagai iya. legitimasi ajaran Sanata Dharma yang disesuaikan dengan tanah Jawa ya. Nah, apa sebenarnya Samudra Mantana dalam perspektif Jawa? Monggo. Jadi kalau aku mungkin bahas, sekilas pertama ya, itu adalah konseptual pengadukan samudra, dan kayak mungkin kalau di gejala kosmik itu lebih kayak chaotic, semua yang diawali Mhm. dengan chaotic. Jadi dari Mhm. chaotic itu, muncullah hal baik dan buruk, dan chaotic itu pun juga terbentuk dari, kerjasama antara hal baik yang buruk dan bertumbukan. Di hal baik sih di Samudra Mantana sendiri digambarkan sebagai simbol dewata, dan Mhm. keburukan itu digambarkan sebagai simbol Asyura, dan si pembawa kehidupan Wisnu di situ digambarkan sebagai, kura-kura besar bernama Kurma. Untuk Mhm. penjelasannya nanti ada di beberapa karyaku, terus sama Brahma sendiri di situ mengarahkan menjadi naga Anantaboga yang nanti akhirnya ditarik Hmm. oleh Asyura dan, para dewa gitu. Terus Ya. itu kan yang di Indianya, terus akhirnya dari situ muncul macam-macam kayak, yang di intinya mereka pengen mengambil tirta amerta, jadi air sumber kehidupan itu sendiri, pemahaman tentang Mhm. air sebagai sumber kehidupan. Terus, di situ nanti ada juga kayak konseptual keberuntungan, Ya. kecantikan, pesona alam, terus baru tentang, kenikmatan kosmik, terus ada macam-macam Mas, banyak di situ. Terus akhirnya Iya. kenapa itu jadi legitimasi dibawa ke Jawa, akhirnya kan disimbolkan dengan gunung-gunung. Mhm. Jadi, aku kurang tahu, detailnya kayak apa, apakah di Indonesia sebelum Hindu sudah mempercayai tentang konseptual negara gunung, atau Iya. itu, timbul setelah ada ajaran Hindu. Karena memang datangnya Hindu kayak bentuk legitimasinya salah satunya adalah dengan penceritaan Samudra Mantana yang kayak akhirnya Mahameru dipindahkan ke Jawa, itu untuk menyeimbangkan Pulau Jawa yang di cerita Tantu Panggelaran itu tuh kayak Mhm. dia terombang-ambing, jadi nggak punya dasar, tapi ya itu kembali lagi namanya juga sastra ya, jadi kayak kayak bahasanya harus kita kaji ya. Mungkin Iya. waktu itu dianggap sebagai karena konseptualnya tetap kayak ajaran agama yang dibawa itu kayak
bumi gelap yang belum diketahui, jadi butuh Mhm. diseimbangkan dan dicerahkan, ceritanya seperti itu. Terus akhirnya Mhm. dibawalah Gunung Mahameru itu awalnya ditaruh di barat Jawa. Berarti itu Mhm. mulai di area Jawa Barat dan lain sebagainya. Memang perkembangan Hindu kan dari sana dulu, Mas. Masuknya Hindu di Jawa kan dari Jawa Barat dulu, terus Iya. lewat sampai Yogyakarta, sampai ke Jawa Timur dan terakhir ke Bali. Mhm. Awalnya ditaruh di area barat, tapi ternyata nggak imbang, akhirnya pulaunya terangkat. Jadi harus Mhm. dibawa juga ke timur, tapi seperjalanannya dari barat ke timur, itu ada runtuhan-runtuhan gunung yang jatuh. Mmm. Runtuhan-runtuhan gunung yang jatuh itu nanti jadi gunung-gunung ya Oh, Merbabu, iya iya. Merapi, dipercayanya seperti itu. Nah, kalau, eee, kepercayaan Mahameru itu sendiri di Jawa, ada yang bilang itu Semeru, ada yang bilang itu kayak Penanggungan. Itu Mmm. karena dari ciri-ciri gunungnya itu sendiri, Iya iya iya. tuh. Heeh. Terus kenapa Terus gunung-gunung di Jawa itu punya posisi penting sebagai simbol kesadaran kosmis baru? mungkin lebih kayak makna arti gunung itu sendiri yang dari tanah Mhm. mencuat ke langit, kayak kesadaran yang tinggi kayak gitu. Dan Mhm di mhm gunung mhm. juga kan selain itu juga, eee, banyak kayak vibrasi yang lebih, oksigen juga sudah semakin tipis, tapi di situ ada kehidupan yang dan kebijaksanaan luar biasa sih. Iya iya Dan iya. tapi ternyata mungkin ada kesadaran lain bahwa ternyata nggak cuman gunung aja nih yang kayak ekstrim, Iya. gejolak ekstrim yang bisa dirasakan, tapi ternyata di dalam lautan pun kayak gitu, kita juga peka, Mmm. belum tentu bisa hidup, kayak gitu. Mungkin Iya itu iya sih, iya. kayak mungkin limit belief menurutku kayak ya, jadi kayak limit belief manusia itu akan mengarah ke situ. Dan juga mungkin ya, apa, dengan gunung-gunung Jawa kayak Merapi, Lawu, Wilis, Mhm, Sewu gitu ya, itu punya betul, fungsi simbolik tersendiri dalam iya, ajaran tersebut iya. gitu ya. Termasuk kayak orang Jawa kan percaya kalau, gunung-gunung itu tempat para leluhur, tempat Mhm dewa-dewi mhm. ya, karena itu yang ditinggikan, Iya itu iya. yang ditinggikan. Terus kayak ada ritual khusus untuk menuju ke sana. Aku pun terakhir naik 2 tahun lalu, itu bulan Mhm. Oktober, aku ngerasain saat aku hanya naik gunung aja, dan Mhm ya mhm. akhirnya aku paham secara spiritual dan aku membawa diriku ke situ, kayak aku berpuasa saat naik gunung, jadi kayak beneran kayak agak mengosongkan perut, jadi aku selesai dengan yang bawah nih, di atas cuman aku mengambil secukupnya kayak ya cuman air, karena aku perokok, maaf, ngerokok Mhm. aja, terus fokus naik, itu lebih mudah sih perjalanan, dan Mmm. fokus ke perjalanan itu kayak bener-bener peduli sama perjalanan, tapi di sisi lain aku juga mempedulikan diriku sendiri, kayak Iya iya. dan ngerasain kesadaran secara utuh dan, jujur sih ada kayak melankolia yang terjadi saat itu karena aku berpikir, bagaimana manusia mengalienasi dengan dirinya sendiri dengan teknologi yang ada saat ini. Padahal orang-orang dulu dengan keadaan yang mungkin lebih minimalis, tapi ternyata mereka kehidupannya bisa lebih menyatu dengan alam gitu. Mhm mhm Dan mhm. lebih mudah, lebih bahagia karena ya mungkin masalah keinginan dan keserakahan, gitu. Mhm mhm. Iya, baik. Oke. Kita ini nih sekarang, pindah ke ke topik di mana dalam salah satu, perhatianmu dari penelitianmu itu adalah tentang senjata para dewa dan dewi nih. Jadi bukan Mhm, sebagai alat perang tapi, apa, sebagai kode kesadaran gitu ya. Apa sebenarnya makna betul dari betul sekali. senjata-senjata itu jika dibaca dari perspektif Jawa? Oke, ini sebenarnya akan berhubungan dengan sesuatu yang nanti aku bilang, berhubungan dengan UFO ya, kayak benda Mmm. benda dengan teknologi mutakhir ya, tapi aku jelaskan Mhm. yang senjatanya dulu. Mhm. Jadi di dewa itu, di alam kadewatan di Hindu, itu ada yang namanya, bentar, Wiswakarma, dia adalah kayak pendesain yang bikin senjata, terus hal ya barang-barang yang dipakai oleh para dewata, ceritanya seperti itu.
Benda Mhm. pertama yang dia ciptakan itu, eee, ada namanya benda yang pertama diciptakan adalah bentar. Jadi kayak semacam, pesawat. Oh, oke. Yang adalah pesawat kendaraan udara disebutnya seperti itu. Terus benda kedua adalah Trisula, Mhm. terus benda ketiga adalah Cakrawisnu. Oh, oke. Dan oke, ini mau dibahas yang mana? Yang senjatanya dulu atau senjatanya dulu mungkin ya? Iya iya, heeh. Konseptual awal pemahamanku bahwa senjata itu bukan masalah senjata secara real, Mhm mhm. kayak dalam bentuk fisik. Itu semenjak aku mengetahui tentang konseptual tumpek landep di Bali, Mhm. yang sekarang dilestarikan sama teman-teman Hindu di Bali tentang tumpek landep. Jadi tumpek Mhm landep mhm. itu berarti ada sesuatu yang harus ditajamkan, dan Mmm. akhirnya perspektif menajamkan itu kan berarti ingin dapat sesuatu dari ketajaman itu. Berarti ketajaman itu akan mungkin bawa, kayak alat-alat, lebih ke alat-alat ya berarti, kayak mungkin pisau, mungkin celurit, terus buat yang di sawah kayak gitu. Jadi kayak Iya. terus untuk bahkan untuk membunuh hewan atau ngambil buah gitu, itu. Tapi sebenarnya ternyata, apa yang aku temukan, aku banyak menanya diriku sendiri kayak, apakah harus itu ya yang ditajamkan? Mhm. Itu kan benda, berarti siapakah si pencipta benda gitu. Ya aku Mhm. akhirnya mikir kembali bahwa ya ketajaman yang harus diasah, makna simbolisnya memang benda, tapi makna esensi murninya mungkin yang ditajamkan bisa dibilang adalah akal pikiran kita. Jadi kayak yang Mhm. cerdas, digunakan tepat gitu, kayak gitu sih awalnya dari situ. Terus akhirnya aku ngelihat lagi, lah kok Arta banyak banget ya ini, banyak banget simbol senjata, berarti ini nggak Mmm. mungkin hanya itu, apa, kayak senjata secara fisik gitu. Berarti ini apa ya? Berarti punya maknakah? Terus beneran aku cari dan ternyata aku nemu. Dari Mmm. pemahaman pertama adalah Trisula. Bentuknya kan aneh ya, 3 gini. Iya iya. Terus 3 itu kalau diingat lagi tangan alien juga 3 ya. Mhm mhm mhm. Ini agak tautologis, mohon maaf. Di 3 itu menyimbolkan tentang penguasaan 3 aspek antara tubuh, terus, pikiran dan jiwa. Jadi itu jenis Mmm. senjata utama manusia untuk bukan manusia aja aku pikir, seluruh makhluk hidup yang ada di kesemestaan ini, yang Mmm. hidup itu pasti punya 3 aspek itu. Kayak gitu, kayak hewan, tumbuhan, manusia itu punya 3 aspek itu, kayak gitu. Iya iya iya, menarik Jadi menarik. dari situ. Nah, untuk Trisula udah ya, tadi tentang Mhm. mind, body, and soul itu adalah simbol, simbol simbol apa, eee, kita harus tajam di antara 3 hal itu untuk Mmm, mhm. kesadarannya dan akhirnya akan dapat 3 hal juga, itu kehidupan, Tanmas ketenangan, terus keselamatan dan Panjas energi, kayak gitu. Itu yang bikin Mmm. mistik. Iya iya iya, Cerita heeh. Trisula seperti itu. Terus ada pedang dari Ganesha, itu tentang simbol ketajaman pikiran. Jadi kapak itu kayak simbol keberanian, sikap tegas, dan menghadapi kesulitan. Terus busur panah itu kesadaran akan keseimbangan dan potensi di dalam diri. Mhm. Jadi kesadaran dan keseimbangan. Jadi kesadarannya adalah, busurnya, keseimbangannya yang harus diseimbangkan adalah mata anak panahnya. Teratai itu pemahaman murni tentang pengetahuan spiritual dan keteguhan dalam menjalankan perjalanan. Jadi kayak niatnya walaupun kau ada di dalam lumpur, kalau niatmu udah teguh itu akan menghasilkan, hal yang indah kayak teratai kayak gitu. Mmm, mhm mhm. Cakra ya, cakra itu menarik kan bentuknya rotasi kayak Iya semua iya. hal yang di dunia berhubungan dengan rotasi itu adalah simbol pemahaman atas penguasaan poros inti gerakan dan gaya dalam kehidupan.
Iya, iya. termasuk It tentang kosmik di dalam dan di luar diri, kayak mhm. gitu. Nah Ada itu sangka kerang, mhm, mhm, ada terus sangka kerang itu simbol tekad teguh dan kekuasaan absolut, pemberi keputusan. Jadi kita yang jadi pancernya, pengawalnya, memutuskan mhm, gimana mhm. kita akan kayak sikap sikap utama. Iya, Terus iya, iya. buat petir itu adalah simbol kekuatan guncangan kosmik, penguasaan, Mmm, kekuatan, itu menarik. Dan rata-rata karena kebetulan yang ada di Jogja itu adalah candi-candi Siwa ya, Mas, ya. mhm, Jadi banyak banget yang pakai, simbol Trisula. Tapi ada yang satu hal yang menarik dari candi di Jogja, itu ada satu sosok wanita istimewa yang orang pasti tahu itu namanya Durga, mhm. dan dia itu bersenjata 10, Mas, 8 sampai 10, tiap kisah beda-beda dan Iya, senjatanya pun gambarkannya juga kalau di sini sih bertangan 8, tapi mhm, dia mungkin ada yang beda lagi. Jadi mhm, maknanya lebih kayak, ya itu kenapa wanita jadi ibu zaman, jadi mereka beneran harus multitasking dan menguasai itu. mhm, Dan ada satu hal yang perlu ditekankan karena itu ngomongin tentang membentuk dan konseptual kebaikan. Saat kita marah itu harus ada rem, kayak pengetahuan untuk eh kayak buruk tidak harus dibalas dengan buruk gitu. mhm, mhm. Jadi santai, tetap santai, tapi di situ malah kita menguasai polanya kayak gitu. Jadi Mmm, malah ngelihat pola detail ceritanya seperti itu. Menarik sih tentang Kandi. Itu iya, iya. untuk tentang senjata. Mungkin ada yang belum jelas atau mungkin tak terangin lagi. Iya, iya, heeh. Mungkin kita, ini nih yang soal bagaimana kan ini ada juga topik yang banyak yang penasaran ya, termasuk mungkin tadi beralih dari cakra tadi itu ya. Terus sekarang ini di antaranya juga ada simbol-simbol mirip, UFO dan makhluk hybrid di relief-relief candi gitu. Nah, gimana kamu membaca simbol-simbol mirip UFO itu di relief tersebut? Yang menurut UFO, pemahamanku akan kembali lebih ke cakra ya. Jadi kayak kenapa Mhm. bentuknya lingkaran, karena itu tentang sebuah rotasi dan itu dinamis, bergerak. Oh, mhm. Lebih ada sesuatu yang menarik itu ya tentang benda namanya Puspakawimana, kendaraan angin. Dan ternyata kalau dilihat lagi kan sebenarnya bentuk candi terutama yang Hindu tuh kayak kayak roket nggak sih kalau kayak gini, apalagi yang Iya. makin tinggi tuh. Heeh, heeh. Itu menarik kayak, dan ternyata aku menemukan di Puspakawimana itu dia nggak cuman diketahui sebagai pesawat, filmnya ada. Film-filmnya ada tentang Puspakawimana, itu ada diterbitkan di Bangladesh kalau nggak salah yang bikin. Mhm. Terus tapi di sini aku menemukan hal lain bahwa Puspakawimana itu juga digambarkan sebagai istana terbang. Mmm. Itu pertama, dan diceritakan bahwa eh istana ini diberikan oleh Wiswakarma ke Kubera, dewa kekayaan, tapi akhirnya direbut oleh eh Asura bernama Wibisana, simbol nafsu kekuasaan. Dan saat itu akhirnya muncullah Wisnu meraga sebagai Rama untuk mengambil mengambil istana itu kembali Mmm, dan mhm. istana terbang itu untuk membawa pasukan Wanara atau Kera ke Ayodhya, kembali ke Mmm. tanahnya. Kayak Menarik sih itu, kayak mothership gitu ya? Kayak kayak kapal induk gitu ya, yang isinya ya, ini. apalagi teknologinya juga kan kalau ngelihat candi-candi yang India kan keren-keren ya, kayak beneran itu laser, laser sekarang pun juga kayaknya sehalus itu loh, Mas. Mhm, mhm, mhm.
secara langsung, tapi ngelihat kayak video yang kayak kualitasnya lumayan tinggi tuh kayak, wah ini tahun segitu ya. Kayak Mhm. misteri, Iya. itu menarik. Terus kalau Terus stupa gitu juga? Gambaran dari stupa stupa itu sudah heeh. yang pernah tahu itu terutama yang di Indonesia ya Mas ya, itu kalau aku pernah tahu tuh diambil dari referensi bentuk buah. Jadi referensi kayak bentuk buah, aku lupa nama buahnya buah apa, tapi yang jelas itu dari referensi bentuk buah. Tapi kalau akhirnya jadi terlihat seperti itu, atau mungkin emang udah didesain seperti itu gitu. Mungkin itu ya different antara yang bawah dan yang atas. Terma Iya iya. termasuk alien, ekstraterestrial, bentuk angkasa itu kan di atas, jadi kayak kayak mengkoneksikan antara ini. Mhm. Oke, ini sama Andres ini, kayak bisa bergabung nih sama Andres, mungkin dia bisa ngasih nah kami juga bertemu di saat, talk show di, Vortex Lens di Jogja kala itu, dan juga, Andres juga termasuk pemerhati candi juga ya? Iya ada ketertarikanlah di sana. Mhm mhm. Menarik. Ya, mungkin bisa, kamu share sesuatu setelah kami membahas sejauh ini? Ini ya tentang yang masalah UFO itu tadi ya. Iya. Tapi sifatnya masih hipotesa ya Mhm. karena ini, apa namanya, mmm, nggak hanya di candi tapi di banyak bangunan-bangunan kuno di seluruh dunia itu kan Mhm. ada, apa namanya, pahatan-pahatan, eee, tidak hanya benda tapi juga makhluk-makhluk yang tidak familiar dengan bentuk kita sekarang gitu. Nah, terus ini ada sedikit kaitan dengan, eee eee, dari Eye Atlas, Mhm. bukan gimana ya, tidak terkait secara langsung, tapi karena ada di Eye Atlas itu kan ada profesor siapa saya lupa ya, dia dia menjelaskan bahwa, mmm, tentang relativitas waktu. Jadi bahwa ketika, seseorang itu melakukan perjalanan ke galaksi lain, Mhm. dia akan kembali ke sini, tapi ketika dia kembali ke sini itu dunia sudah berubah gitu. Karena Mmm. hitungan waktu dia sampai ke sini itu bisa sudah kayak 10 billion tahun gitu. Iya iya iya. Jadi Mhm. sudah 10.000 billion tahun gitu. Saya jadi berpikir nih, karena manusia ini kan sebenarnya karakternya seperti AI ya. Mhm. Jadi dia punya intelijen sendiri gitu. Bagaimana kalau, eee, pada zaman dahulu itu yang di situ itu memang benar, eee, makhluk yang pernah eksis gitu di bumi Mhm mhm. gitu. Jadi karena karena because of sesuatu apa namanya, entah mereka punya misi atau apa, terus mereka meninggalkan bumi untuk ke galaksi lain gitu. Dan bumi dilepaskan pada AI ini tadi yang adalah manusia gitu kan. Dan suatu ketika mereka mau kembali ke sini, maka di sini sudah menjadi peradaban baru itu tadi gitu. Dan di peradaban dan ketika mereka kembali ke sini, apa namanya, jatuhnya jadi kayak ada invasi gitu dari Mhm. alien gitu. Padahal bisa jadi ceritanya mereka ini pulang sebenarnya, Mhm karena mhm. ada relativitas waktu itu tadi gitu. Mmm. Nah, kalau dari sini itu jadi kayak, jadi lebih make sense gitu kan, karena memang ditemukan kan, memang memang ditemukan di beberapa wilayah bahwa ada, apa namanya, kerangka manusia dengan ukuran yang luar biasa. Terus kalau, dilihat dari beberapa data itu juga ada kayak seperti, apa namanya, eee, tidak berupa piramid ataupun candi, tapi bahkan yang lebih seperti tebing yang ternyata itu
itu ukiran gitu bahwa kalau Mhm. orang mau ke sana itu dia setidaknya punya tinggi tertentu gitu. Juga Mhm. termasuk seperti teknologi-teknologi yang sudah too advance itu tadi, yang terlalu maju gitu. Mhm. Mhm. Jadi apa namanya, jadi kalau kalau kita mencoba memilih dari hipotesis itu, maka itu adalah sesuatu yang wajar terjadi gitu. Mhm. Yaitu Mhm. kalau yang masalah UFO. Kalau yang masalah apa namanya, untuk yang kayak stupa tadi ya, yang dibahas Mhm. tadi, itu kalau saya lebih lebih tertarik, lebih bukan lebih tertarik ya, tapi saya lebih menemukan itu kaitannya dengan bagaimana, leluhur kita, bukan hanya leluhur kita, tapi sepertinya itu, di seluruh dunia ya, eee yang saya tahu di, piramid Giza itu juga, itu mereka sudah menggunakan teknologi frekuensi, gelombang dan frekuensi untuk ke level kesadaran manusia. Jadi contohnya untuk di Borobudur itu kan ada bentuk bentuk stupa itu, susunan stupa di atasnya itu yang bentuknya antara segi empat dan lingkaran. Mhm. Mhm. Dan itu apa namanya, ternyata ketika, di-sek, eee, dengan sistem, somatik ya, namanya ya, somatik ya. Jadi, seperti kita menempatkan pasti kemudian kita, membunyikan frekuensi tertentu dan pasti tersebut akan membentuk suatu pola tertentu. Nah, pola ini ketika ketika ditempatkan diproyeksikan di atas, apa namanya, Borobudur itu sendiri, itu menjadi presisi gitu, posisinya itu Mmm. presisi gitu. Jadi, jadi Borobudur itu sendiri melambangkan frekuensi tertentu, padahal setiap frekuensi ini dia beresonansi pada brainwave otak manusia gitu. Mhm. Jadi, dan itu juga termasuk ketika di mana ada candi, di sana ada mata air, dan mata air kan berarti dia sumber yang kemudian dia mengalirkan. Kita tahu bahwa air itu dia molekulnya bisa menangkap frekuensi, dia membentuk bentuk yang berbeda di air itu sendiri dan air ini akan mengalir ke seluruh wilayah kan. Otomatis masyarakat yang mengkonsumsi air itu secara tidak langsung mengintegrasikan nilai-nilai dari frekuensi yang diperangkap di dalam, si air ini tadi, gitu. Mhm. Dan posisinya dan memang ada, posisi-posisi penempatan candi-candi ini sendiri kan juga, apa namanya, spesifik ya sebenarnya. Ada candi yang ada riset, ini tempel, Inka kalau nggak salah, Inka ya. Jadi dia itu seperti, apa namanya, tabung resonansi energi gitu loh. Mhm. Jadi di dalam tempel itu ada suatu benda, yang benda itu memancarkan gelombang frekuensi tertentu gitu. Kalau di candi yang ada di Indonesia, kemungkinannya benda ini adalah yang disebut dengan peripi itu tadi. Jadi peripi itu dia punya frekuensi tertentu yang kemudian akan apa namanya, dimultiplikasi, diperkuat energinya untuk, kemudian eee, diarahkan ke area sekitar melalui candi-candi itu gitu. Makanya juga ada candi yang posisinya benar-benar seperti di pucuk gunung itu kalau waktu saya melakukan ke beberapa candi itu kalau saya lihat di situ itu jadi seperti BTS zaman dulu gitu, pemancar sinyal Mhm. zaman Mhm. dahulu gitu. Mhm. Karena di posisi itu dia benar-benar kayak jangkauan wilayahnya itu kan dia benar-benar kayak ke bawah-bawahnya gitu. Iya. Nah, mmm iya, itu untuk apa namanya, untuk masalah frekuensi dan resonansi. Di piramida Giza sendiri, di dalam piramidnya itu, jadi di chamber-nya itu pada, jam tertentu Kak, jam tertentu atau apa gitu. Itu dia dia akan kalau kita ada di dalamnya, di tengahnya itu nanti akan ada,
suara kan salah satu bentuk frekuensi ya, yang itu Mhm. kalau didengarkan dengan seksama itu bunyinya kurang lebih adalah jadi kayak Mhm. frekuensi penciptaan dan, mmm, ya itu untuk yang di situ sedangkan nah ini salah satu pembeda karakteristik candi antara di Indonesia dengan di India. Kalau di India itu dia masih, apa namanya, bentuk bentuk frekuensi yang dipahatkan di candinya, itu ada di dalam ruangan candi. Karena kan kalau di India sepertinya orang beribadahnya di dalam candi, jadi ada langit-langitnya. Nah, frekuensinya itu dipahatkan di langit-langit, kemudian seperti di kolom-kolomnya seperti itu. Ketika itu dipetakan itu akan membentuk suatu, apa namanya, pola frekuensi tertentu. Mhm. Sedangkan kalau di Indonesia mereka menempatkan polanya ini di luar candinya. Jadi dia tidak, Mhm. dia memancarkan frekuensinya bukan ke dalam tapi keluar. Dan Mmm. ini, sangat menurut saya ya, ini sangat mendukung kenapa kok di zaman dahulu itu orang kesadarannya sudah stabil tinggi gitu. Jadi mereka bisa lebih mengeksplorasi tentang spiritual, tentang kesenian, tentang segala hal dan, situasinya relatif sepertinya lebih tenang ya, karena kalau Mhm. kayak Mhm. mereka bisa berkreasi dalam seni, bisa berkreasi dengan, apa, kayak membuat alat musik, berkesenian tari dengan segala macam atributnya, kemudian memahami tentang frekuensi dan sebagainya, itu kan berarti mereka sudah ada di posisi yang selalu stabil ya. Sehingga Mhm. dia tidak, tidak terjebak dalam chaotic-nya manusia dengan pergulatan, eee apa namanya, kebutuhan primalnya gitu. Dan itu Mhm. juga termasuk juga karena memang alam kita mendukung seperti itu ya. Mungkin Iya. mungkin sementara itu aku Iya. udah juga Heeh. ngobrol ini. Iya, iya, itu menarik dari perspektifnya dari Andres. Silakan, monggo Alfa. Mungkin juga tentang peradaban kuno ya, bagaimana peradaban kuno itu memiliki teknologinya gitu dan mungkin tadi menyambung juga dari, eee simbol-simbol ataupun relief yang ada di candi ataupun bahkan Borobudur itu adalah bentuk mandala yang sangat presisinya sangat, eee, bagus sekali gitu. Mungkin bisa ceritakan tentang itu, tentang kecerdasan di masa lampau. Oh, aku atau Mbak Andres? Aku Ya ya? kamu, Alfa, ya. Oke. Jadi yang tentang ada yang menarik tentang Pusaka Wimana, tentang kendaraan angin atau Mhm. istana angin itu tercatat di dalam Ramayana, kisah Ramayana. Dia ada di situ karena ada Rama sebagai pemegang terakhir eh, Puspaka Wimananya. Jadi mungkin di Candi Prambanan ada reliefnya tentang Puspaka Wimana itu. Mmm. Seperti itu. Ada lihat komen di diagram jenis pohon di sekitar candi dan mata air juga asik dikulik Mas. Oh ya, nah itu, Si Alfa gimana? Soal itu. Atmojo Setya. Kebetulan aku juga lagi ada di mata air. Oke, Jadi hal yang menarik Candi Hindu karena kebetulan ya aku belajar di Candi Hindu. Aku kurang tahu tentang Candi Buddha, tapi aku jelaskan tentang apa yang aku tahu aja ya. Jadi yang tentang Candi Hindu itu yang menarik adalah sempat diceritakan bahwa di era Medang itu saking suburnya itu 3 kilometer sekali ada candi dan candi itu salah satu syarat utamanya itu adalah harus ada tempat pensucian jadi Mmm. pentirtaan. Terus aku bilang berarti mungkin ditemukan pentirtaan dulu baru ini dikultuskan oh ya tempat ini jadi candi kemungkinan kayak gitu bisa jadi jadi candi itu punya makna esensi tersendiri buatku sebagai monumen air. Mmm. Jadi Oke. air saat khususkan menjadi salah satu upacara utama dan harus suci, itu maka debit airnya akan dijaga, terus kayak
kebersihannya, kelestariannya kayak gitu karena sebagai sumber harkat hidup utama seluruh makhluk hidup yang ada di bumi terutama ya, kayak gitu. Untuk jenis pohon sendiri, nah ini menarik kebetulan aku nggak tahu selalu berjodoh dengan pohon gayam. Jadi kalau yang diketahui aku tahu tentang pengetahuan dulu. Tapi diketahui orang saat ini yang identik dengan mata air, pertama beringin sebagai sang penyimpan air, saat penat. Sedangkan gayam itu menarik. Gayam itu punya makna, mungkin bisa dicari di Google apa makna esensi pohon gayam. Salah satunya aku bisa bilang sebagai pohon guru. Jadi pohon gayam ini sendiri dia ternyata aku sempat ngambil kan Mas di candi. Jadi bibitnya antara akar dan pohon utamanya itu panjangnya lebih panjang akarnya. Jadi bisa dibilang pohon gayam itu adalah pohon pompa air. Jadi kayak dia yang ngemompa yang jauh di dalam karena dia akarnya hampir 2 kali lipat ukuran batangnya. Kayak gitu. Ya. Berarti Ya. berarti juga pembangunan setiap itu juga apa ya? Memiliki teknologi untuk apa? Untuk apa namanya? Peredaran air itu lancar untuk di sekitarnya gitu ya. Betul, dan itu kenapa jarak antara candi dan mata air itu hampir kalau ditarik garis lurus ya, antara 150 sampai 300 meter dari candi pusat. Karena ya memang agar tidak terkontaminasi dan untuk air itu nggak semua orang bisa akses. Jadi nanti ada penampungan-penampungan biasanya kayak gitu. Yang yang biasanya kayak hanya orang-orang suci, it mean mungkin guru dan orang-orang yang sadar dan bijak yang bisa akses di situ. Jadi kemurniannya dan kebersihannya terjaga. Seperti itu yang aku tahu. Itu analogi. Ya, kenyataannya memang seperti itu. Ada setiap di candi Hindu itu pasti antara jarak 110 sampai 300 meter itu adalah mata air. Dan bisa dibayangkan kalau poros pusatnya mungkin anggap aja Prambanan 3 kilometer, radius 3 kilometer sekali ada candi, berarti seberapa banyak debit air waktu itu, air tanah waktu itu kan kita kan bahkan tidak ada satu orang pun yang kelaparan di zaman itu kayak gitu. Menurutku make sense karena semuanya bisa hidup, tanaman bisa hidup, manusia juga hidup lebih sejahtera. Kayak Ya, sebelum ini tidak terasa sudah mau hampir 1 jam. Sebelum kita mengakhiri, monggo Andres mungkin ada tambahan soal ini. Tambahan apa ya, sayangnya nggak ada tambahan sih. Oh, tapi mungkin kesimpulannya ini ya, kalau saya ya sebenarnya banyak orang kan melihat candi itu hanya sebagai nggak cuma candi, tapi peninggalan-peninggalan masa lampau itu sebagai sesuatu yang sifatnya untuk jalan-jalan atau sekedar sejarah ya hafalan gitu. Tapi sebenarnya kalau kita mau menilik lebih dalam itu benar-benar banyak sekali nilai-nilai dan ilmu-ilmu bahkan tips and tricks yang dilakukan oleh para leluhur kita di zaman dulu untuk sampai mereka mencapai kesadaran tertentu dan memiliki peradaban yang jauh lebih ya dalam tanda kutip ya jauh lebih mumpuni dari yang kita punya sekarang gitu. Jadi dan ini dan menurut saya penting untuk generasi yang sekarang dan ke depan untuk mulai mencoba melihat itu dan memahaminya karena gimana ya, kita hidup di Indonesia, kita berinteraksi dengan lingkungan dan alam yang ada ini. Jadi apa yang ada di sini kan lebih beresonansi, lebih sesuai gitu. Tidak harus kita melihat sesuatu itu dari apa yang terjadi dan berkembang di luar saja, tapi kita juga melihat apa yang ada di dalam diri kita. Kalau secara konseptual itu sesuai dengan prinsip seperti Breathing Solita, di mana kita harus bisa menengok ke dalam diri sendiri dahulu dan mengembangkan diri
sendiri dulu untuk kita bisa melihat perubahan di lingkungan sekitar kita, untuk melihat perubahan di luar diri kita gitu. Begitupun dengan itu untuk secara mikrokosmos, secara makrokosmosnya ya kita memahami dulu nih apa yang ada di sekitar kita, apa yang menjadi nilai-nilai utama di lingkungan sekitar kita secara lokal, baru kemudian kita bisa berbicara dan bisa dengan secara proporsional memetakan, kemudian menyaring dan mengambil apa yang terjadi di luar kita, mungkin di luar Indonesia atau mungkin di benua lain, untuk kemudian diinkorporasikan ke dalam apa yang kita miliki. Jadi itu memberikan nilai tambah, bukan menggerus. Kayak ya secara garis besar seperti itu ininya, apa namanya, silver lining-nya lah. Iya ya, menarik. Ya, Alfa, mungkin sebelum ditutup mungkin tadi tambahan mungkin tentang candi, monggo silakan. Ya, kita kembali ke seputar candi lagi. Jadi candi itu berasal dari kata candika, berarti di situ adalah si figur Tuhan. Di situ perwujudannya adalah Durga sebagai aspek feminin. Terus ada mungkin Purana yang mungkin cerita yang bisa dikaitkan dengan ini adalah Sati yang membakar dirinya hingga Siwa sedih. Dan akhirnya Wisnu memotong tubuh Sati menjadi 51 bagian di berbagai macam cerita, ada yang 108, ada yang 18 bagian, dan akhirnya potongan tubuh tadi diturunkan ke dunia dan menjadi pita. Dan pita itu adalah salah satu inti dari candi itu sendiri. Dan hal yang menarik, pita sendiri juga punya makna merujuk pada kata-kata sajian, makanan, dan dikatakan lagi. Makanan itu kan adalah salah satu unsur ibu bumi yang kita selalu masukkan di dalam tubuh kita untuk mengisi unsur tanah kita gitu, untuk hidup itu sendiri, untuk ragawi. Jadi pengetahuan tentang ragawi menuju ke pikiran selanjutnya akan divibrasikan lewat jiwa. Kayak gitu. Menurutku semoga aku hanya menggarisbawahi, ini baru tentang candi ya, di Indonesia itu multikultural. Candi itu mungkin bisa itu impor Hindu, dan rata-rata banyak kan di Jawa. Dan ingatlah, itu cuman baru di Jawa. Indonesia itu punya potensi yang lebih gila lagi dan lebih tua dari baru candi aja ini mungkin 1 jam nggak cukup karena banyak banget Mas, beneran. Terus kan bahwa candi itu adalah tempat sembahyang kawan-kawan dari Hindu dan Buddha, makanya mungkin sebaiknya kalau datang ke candi berpakaianlah sebagus mungkin, dan mungkin gunakan pakaian adat itu sangat penting karena menurutku kayak dari pakaian itu kayak memvibrasi untuk connect dengan tempat itu. Jadi nggak cuman mengetahui tapi menghargai dan dapat experience-nya. Dan yang jelas aku berharap karena konseptual di sini, memang pemujaan untuk teman-teman Hindu, tapi di situ ada pelajaran tentang sanata dharma, tentang bagaimana manusia berpola perilaku sebagai bagian dari alam, bukan pemimpin dari alam, tapi kita part of the universe itu sendiri, part kosmik itu sendiri, untuk hidup saling berbagi cinta kasih, saling bervibrasi baik, karena harapannya kenapa lebih meninggi ke atas kayak sudah mengurangi ini dan kita hanya berbagi untuk sesama kayak gitu mungkin. Ya, semoga yang mungkin merasa kayak aku bukan Hindu, aku bukan Buddha, belajar aja, nggak ada masalah. Dan karena sebenarnya kita sering terkotak-kotakan karena bahasa kan, padahal sebenarnya kalau mau dibilang Siwa, yang Widi, Tuhan, Allah, Ilah, God, itu artinya Tuhan semua kan, cuman beda bahasa doang. Dan itu banyak pembelajaran masalah tentang imannya apa, tapi bagaimana cara berperilaku sebagai makhluk hidup yang seharusnya bisa baik di alam ini gitu. Saling menjaga keseimbangan itu sendiri dengan pengetahuan budayanya. Kayak gitu. Jadi sering-sering yang ada di Jogja, atau datanglah ke situs-situs budaya kalian,
Di situ pasti banyak banget makna yang bisa kau gali untuk belajar, termasuk mempelajari tentang ekstraterestrial, menerima tentang konseptual yang ada di luar bumi pun bisa didapat dari situ. Menarik. Itu mungkin aku bisa Iya. bilang peninggalan sejarah itu adalah kayak buku besar, ya landmark ya, landmark untuk belajar. Itu saat kita mempelajari satu titik, ternyata itu nggak cuma satu titik. Iya. That's it. Tuh. Jadi sering-sering lah main ke Cagar Budaya dan pelajarin karena bentuk itu tidak hanya sebuah bentuk tapi itu sebenarnya ada cerita panjang di sana. Ya, terima kasih banyak ya Alfa Yulia dan juga Andres atas tadi inisiasinya untuk bergabung dalam live Instagram ini. Dan tadi kita membahas dari Samudra Mantana Jawa, terus simbol gunung sebagai poros kosmos, terus kemudian makna senjata para dewa tadi ya, sampai simbol UFO di candi gitu ya, dan konsep candi ini sebagai blueprint kesadaran, dan semuanya memberi perspektif baru bagaimana kebudayaan kita di kearifan lokal ini sebenarnya menyimpan peta kesadaran yang begitu canggih. Dan untuk yang nonton live malam ini, jangan lupa share, simpan, dan pelajari lagi poin-poinnya dan bisa menjadi bahan diskusi bagi kita semua. Dan jangan lupa nanti akan ada format YouTube di youtube.com/hororhore. Baik, terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali ya. Terima kasih Andres dan Alfa. Thank you.